Lama sekali sejak jadi wali kota di DKI, kemudian waktu memegang Badan Keuangan, saya tahu betul rekam jejak, cara bekerja, kapasitas, kemampuan, saya tahu semuanya. Dan komunikasinya sangat baik dengan siapapun. Pemilihan pejabat gubernur itu adalah hak prerogatif presiden. Saya mempersilahkan pada orang-orang yang selama ini berkerumun di sekeliling Anies Baswedan untuk siap-siap gemetar, kemeriang, panas dingin. Lihat saja siapapun yang bermain-main dengan anggaran negara, siap-siap ada seorang Heru Budi akan datang di balai kota. Bapak Heru bahkan tidak punya beban kepada warga Jakarta, apalagi janji. Ya iyalah, anak kecil juga tahu bro. Sejak kapan PJ Gubernur itu punya janji kepada warga DKI? Kan tidak melalui pemilihan. Kok pemikiran Anda sedangkal itu sih? Apakah Demokrat menginginkan AHY yang jadi PJ Gubernur DKI? Tolong bercerminlah. Tapi sama sekali nggak dikerjakan oleh Anies Baswedan. Selama 5 tahun ini, dia justru bikin sumur resapan. Apakah berfungsi? Enggak. Sumur resapannya juga nggak bisa nampung air, airnya tetap meluber, dan akhirnya dia beli pompa air buat nyedot air-air yang ada di sumur resapan. Penghuni rusun di Jakpus minta Heru Budi cabut SK era Anies, kami dizolimi. Penghuni rumah susun campuran Geraha Cempaka Mas meminta pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mencabut surat keputusan yang diterbitkan ex-Gubernur DKI Anies Baswedan. Mereka meminta SK yang membatalkan kepengurusan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun dicabut. Menurutnya, keputusan Anies itu tertuang dalam SK Gubernur nomor 1047 tahun 2022 yang mencabut keabsahan pengurus rusun campuran yang berada di Kemayoran, Jakarta Pusat itu. Apabila tidak ada titik temu, pihaknya berencana melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara DKI. Dia menjelaskan keputusan Anies mencabut keabsahan kepengurusan itu merugikan para penghuni rusun. Dia mengaku terkena dampak seperti tidak memiliki wewenang mengakses fasilitas perbankan dan memberi upah kepada petugas keamanan karena kepengurusan rusun tak lagi memiliki kekuatan hukum setelah muncul SK Gubernur DKI Anies Baswedan. Keputusan Gubernur DKI Jakarta itu lanjut dia bertentangan dengan putusan Kasasi Tata Usaha Negara pada 1 Agustus 2022 yang mengesahkan kepengurusan mereka dan telah berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko, tidak merespons konfirmasi wartawan yang diajukan melalui pesan WhatsApp ataupun telepon terkait tuntutan penghuni rusun campuran itu. Jokowi serius beri pesan kepada Golkar, Nasdem pun terdiam. Di media sosial ada banyak orang yang share video di mana Surya Paloh yang terlihat berusaha memeluk Jokowi tapi ditepis oleh Jokowi di acara HUT ke-58 Golkar. Video utuhnya tidak ada hanya berupa potongan video, tapi sekilas memang ada kesan Jokowi enggan dipeluk, entah saya yang salah memaknai atau tidak, tapi banyak yang berpikiran sama dengan saya. Seolah ada kode dari Jokowi, bahkan Nasdem sudah memilih berseberangan demi mengusung Anies. Jadi ada baiknya jaga jarak saja. Kalau bicara sikap negarawan, jangan melemparkan ke Jokowi, tanyalah Nasdem kenapa memilih banting setir, karena malah menjadi seperti duri dalam daging. Kode berikutnya adalah sebuah pesan kepada Golkar. Dia mewanti-wanti Partai Golkar agar tidak sembrono mendeklarasikan calon presiden untuk Pilpres 2024 sebab Indonesia merupakan negara besar. Jokowi yakin Partai Golkar tidak akan sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden yang akan maju di pemilu 2024 mendatang. Partai yang sudah matang dan mempunyai pengalaman malang melintang selama 58 tahun berdiri. Golkar juga sudah banyak makan asam garam perpolitikan Indonesia. Jokowi juga mengingatkan agar penentuan capres dan cawapres harus melalui pertimbangan yang matang. Semua aspek harus diperkirakan secara detail. Terdengar seperti sentilan telak kepada Nasdem, bukan? Jokowi meminta agar berburu-buru deklarasi capres, tapi Nasdem dengan segala niatnya dengan cepat mengusung Anies sebagai capres. Ada kepentingan mendesak yang membuat Nasdem cepat-cepat mengusung Anies. Kalau orang awam melihatnya, ini adalah tanda nafsu politik yang sangat besar. Saking tak tahan, etika-etika politik pun ditabrak. Mirip dengan Anies yang suka menabrak aturan demi memuaskan manuver.
manuver politiknya. Dari sini saja sudah terdengar jelas kalau Jokowi tidak terlalu setuju dengan langkah yang dilakukan Nasdem saat ini. Apalagi sejak mengusung Anies, Nasdem menjadi agak ugal-ugalan. Lewat Zulfarlindan, dia membabi buta menyentil pihak lain, sembarangan bikin statement dan membuat perdebatan sengit hingga akhirnya ditindak tegas untuk sementara. Kalau dalam bahasa formal versi saya, jangan buru-buru pilih capres, waktu masih banyak dan panjang, apalagi buru-buru pilih capres yang tidak bisa kerja tapi cuma jago tata kata. Negara ini bukan seperti bisnis kecil atau UMKM yang bisa dipimpin siapa saja. Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk terbanyak 4 di dunia. Butuh pemimpin yang mumpuni, bukan pemimpin asal-asalan jualan janji manis dan kata-kata indah. Apalagi yang di belakangnya adalah elit-elit dari wajahnya sudah tidak sabar untuk berjaya. Apalagi pemimpin yang didukung oleh gerombolan intoleran yang suka menggunakan politik, agama, dan identitas, bahkan tidak segan mengancam orang lain dengan ayat dan mayat, surga dan neraka. Negara ini sungguh besar, dan kalau dikuasai kelompok ini, maka negara ini dalam bahaya besar. Sekarang saja mereka ngelunjak dan petantang petenteng. Tak terbayang kalau mereka berkuasa, mau jadi apa negeri ini? Warisan seperti apa yang akan diberikan kepada generasi berikutnya kelak? Jokowi diyakini akan memberikan rekomendasi mengenai siapa calon yang akan menjadi penerusnya kelak. Tapi tidak dalam waktu dekat, Jokowi tetap menjadi tokoh sentral. Meski tidak lagi ikut pilpres, pendukungnya siap menunggu kemana arah Jokowi pergi, mereka akan ikut. Yang jelas bukan Nasdem, apalagi Anies. Mereka sudah menjadi antitesis Jokowi, bagai air dan minyak, bisa menempel tapi tidak bisa bersatu. Nasdem memilih jalan yang berbahaya, syukur-syukur tidak terjatuh. Jangan sampai terjatuh, begitu terjatuh Nasdem jatuh sendiri. Tidak ada yang menolong, bahkan Nasdem berpotensi dikucilkan seperti PKS jika nekat memainkan politik yang ugal-ugalan. Jokowi memberikan sinyal kepada Paloh dan juga kode keras kepada Golkar. Jokowi tampaknya serius tidak main-main dengan statement ini. Negara ini bukan negara seupil, salah urus, apalagi kalau pemimpin tidak becus bisa bubar negara ini. Bagaimana menurut Anda? Hadis, ini cara Jokowi tabur bara di kursi dan kepala Surya, Baswedan, dan Chaplin. Presiden Joko Widodo menunjukkan kelasnya sebagai politisi tingkat dunia. Tak perlu menjadi pembenci untuk memberikan kesan bahwa dia tidak suka dengan orang lain. Tanpa menghasut, Presiden Joko Widodo berhasil menenggelamkan Surya Paloh dan Anies Baswedan ke dasar laut pulau reklamasi di DKI Jakarta yang kotor dan berlumpur itu. Tak perlu berkata-kata dan mengucap provokasi untuk menyatakan levelnya sebagai pemimpin level dunia, karena itu adalah pengakuan orang lain yang merupakan ciri khas dari reputasi. Joko Widodo membangun reputasi bukan dengan cara pencitraan murahan seperti Anies Baswedan dan juga Surya Paloh yang kebelet kayak pengen boker ingin mencalonkan capres. Joko Widodo membangun reputasi dengan kerja dan usaha yang luar biasa, bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan juga politik dalam negeri. Koalisi Presiden Joko Widodo adalah polisi yang kuat dan tidak bersifat superficial. Sedangkan Nasdem yang pernah menjadi bagian dari kekuatan arus bawah Presiden Joko Widodo akhirnya nggak tahan karena merasa mereka sudah banyak berhutang politik di negara ini lewat Jokowi.